Bos, tinggal di mana bos? Sini, yuk duduk. Tinggal di mana? Batam. Batang. Batam. Oh, bareng bapak tadi. Iya. Bareng bapak tadi. Iya. Oh iya. Kok bisa kenal bapak ini? Saya sebelahan. Hah? Sebelahan. Tinggalnya Iya. di Batam. Di Batam. Sebelah dinding aja. Sebelah dini. Sebelah dinding. Ini rumah. Ini rumah beliau. Saya rumah sini. Oh. Nah ini tahu RDI, siapa yang tahu RDI duluan? Saya dulu. Oh, tahu dulu. Saya dulu. Oh. Saya Kok bisa ketemu ilmu RDI dari mana bos? Dari itu, Pak Ji, dari apa namanya YouTube. Dari YouTube. Dari YouTube tadi. Kalau kerja kan ada komputer kan, saya nengok di beranda itu lagi nengok ya, nengok lah lagi tak ada kerjaan yang nongol. Ini RDI Pak Ji. Sama ya saya cuekin dulu. Apa? Nongol lagi. Nongol lagi. Nongol lagi. Jadi berapa kali nongol? Dengerin aja, saya dengerin aja. Iya juga ya katanya. Dengerin, habis itu saya praktekin juga. Iya. Saya praktekin. Udah saya praktekin. Bangun jam 00. No. Senyum. Senyum, mandi pandan. Mandi 9 pandan. lembar. Ya. Tahajud. Paksain baca Quran. Iya. Nah itu yang saya baru alami selama hidup inilah. Selama hidup. Selama hidup ini Pak Ji. Oh iya? Itu disitulah yang Pak Haji kan pernah bilang kalau orang nggak pernah baca Quran nanti kuburannya gelap. Iya gelap. Ah disitulah saya terpikir terus Pak Haji. Terpikir terus kayak Deketin bos. terus kayak sholat ba'diyah qobliyah itu kan. Udah pernah belum sebelum kena RDI? Paling seminggu sekali 2 kali itu udah bagus. Udah bagus sekali. Ah, di situ saya kok iya ya. Jadi ada kata Pak Haji itu bilang yang qobliyah ba'diyah itu orang yang ninggalin qobliyah ba'diyah itu cicilannya nggak pernah utangnya nggak pernah. Iya. Saya juga temen juga. Iya ya. Di sekeliling kami itu banyak Pak Haji. Mobil 2, ruko, rumah, kos-kosan ada. Tapi di sekolahin semua Pak Haji. Iya. Ya, iya juga ya. Jadi sejak ini yang saya luar biasa, sekarang saya ibadahnya jauh sekali Pak Haji. Dari yang dulu? Jauh sekali Pak Haji. Wow. Saya dulu dong. Wow. Beda banget. Terus apa namanya tadi lupa. Yang tadi nggak pernah sholat ba'diyah qobliyah, sekarang jadi sholat ba'diyah qobliyah. Selalu ingat tetangga itu, punya mobil 2 tapi di tetangga, temen, bos pernah orang-orang sekeliling saudara pun kontrakan banyak, mobil ada, rumahnya besar. Tapi kok disekolahin semua. Iya juga Pak Haji, betul juga ya. Iya. Disitulah Pak Haji. Saya dari khatam Quran sekitar 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu? Tak pernah Pak Haji. Nggak pernah dibuka lagi? Itu kalau bulan Ramadan, kalau puasa tak pernah lewat Pak Haji. Puasa, tarawih selagi masih ada waktu saya. Tapi baca Quran paling 2-3 lembar Pak Haji, ngantuk Pak Haji. Sekarang sejak Pak Haji bilang kadang kita naruh Al-Quran lupa, tapi naruh kunci motor inget ya. Betul. Sejak kuburannya gelap itu Pak Haji, sama itulah yang saya ingat terus itu qobliyah ba'diyah itu. Iya memang betul, di sekeliling saya lihat sendiri semua ada, tapi bukunya di lessing. Iya. Di bank. Iya. Wujudnya doang ada di rumah ya. Betul. Keren ya. Mobilnya ya. Iya. Mobilnya bagus, tapi BPKB-nya di leasing. Betul. BPKB-nya di bank niaga. Di bank BCA. Memang KKB. Iya. Aduh. Jadi disitulah. Rumahnya bagus, klaster. Betul. Tapi sertifikatnya di bank. Sertifikatnya di bank. Aduh. Istrinya cantik, tapi tidurnya di cicilan. Cicilan. Aduh. Iya. Anaknya pinter, ganteng.
cantik anaknya, tapi tidurnya di cicilan. Ya selama ini kan saya dengar ya kayak apa namanya pencerahan pengajian itu ceramah-ceramah ustaz gitu. Ya, Ya masuk kanan keluar kiri. Tapi saya dengar pencerahan Pak Haji itu semua saya praktekin yang saya bisa. Nggak ada namanya qobliyah badiah apa itu. Katanya kalau orang bilang kan sholat qobliyah badiah itu kan sunat kan. Jadi Iya. kalau dijalanin dapat pahala, tidak Waduh. jalanin nggak apa-apa. pahalanya Disitulah bagus. beda jauh kali. Kalau Pak Haji bilang kan, nah, disitulah orang yang ninggalin qobliyah badiah. Pasti motornya cicilan, Betul. pasti mobilnya cicilan. Kalau punya rumah, pasti rumahnya cicilan. Ini Betul. yang repot. Kalau Itu. punya istri cicilan. Aduh. Luar biasa. Istri cicilan, Yang satu. bos. Serem, istri cicilan. Gubrak. Yang enak mah istri nggak cicilan, rumah Iya, nggak iya. cicilan, mobil nggak cicilan, motor nggak cicilan, ya kan? Ya. Terus yang testimoni sebelum sini katanya kan suruh jangan kesini dulu sebelum dipraktekin. Praktekin. Praktekin Pak Haji. Iya. Apa yang udah dipraktekin? Saya praktekin. Mandi Itu. jam 00 udah? Udah itu. Habis itu kan yang saya kan sukanya jual beli Pak Haji. Oh, Saya jual. pekerja, Iya. tapi suka jual beli. Iya. Dari awal motor. Iya. Pernah saya kerja kalau beli motor, saya kalau punya motor itu kenapa ditawar kawan? Mm-mm. Jadi pakai ditawar naik dikit, saya lepas. Nanti cari lagi ya walaupun berapa bulan gitu, nggak Iya. cepat, entah 3 bulan, entah 5 bulan gitu. Tapi seringnya kayak gitu Pak. Kalau saya punya barang kena ditawar. Iya. Jadi terakhir ya agak ini putarannya kan. Jadi, Iya. sampai ke mobil pernah juga, rumah. Walaupun jarangnya nggak secepat itu. Saya kan bekerja Pak Haji. Iya. Kalau mobil itu, mobil yang kalau di sana tuh plat Z Pak Haji. Plat yang nggak bisa keluar Batam. Jadi harganya paling 50 ke bawah gitu. Tapi bagus, masih oke lah waktu itu. Saya sampai saya bisa jual beli sendiri. Misalkan walaupun dapat sekarang saya beli sambil pakai, sambil saya gosok-gosok, ya, pokoknya bersih udah bersih, baru saya jual entah kadang 3 bulan, kadang 2 bulan sambil pakai, saya kayak gitu. Sampai terakhir saya udah bisa beli sendiri, apa sendiri udah bisa. Tadinya nggak berani yang besar-besar kayak gitu, saya kerja, saya bekerja soalnya. Iya. Saya kerja di salah satu hotel, Iya. itu salah satunya. Saya pertama apa yang mau ku tes ini? Apa yang mau tes ini Pak? Aku mau jual apa? Tak ada. Tiba-tiba tuh ada kawan minta motor. Ada motor nggak? Tolonglah cariin motor katanya. Saya cek kawan satu, ada motor mau dijual. Motor itu ini apa namanya? Cari yang bagus ya. Aku tanya si kawan ini, ya jual berapa? Udah jual aja 7 juta. 7 juta. Motor itu tak bagus mesinnya, agak kasar. Iya. Jadi aku remes lah barang ini. Oh iya? Di bawah. Ya kan player itu. Saya remes ini. Aku remes salami. Udah, singkat cerita lah, datang sore belum kerja datang. Pasti jadi. Jadi yang beli mau cewek tapi bawa cowok. Nah, cowok saudaranya entah tetangganya lah datang. Jadi yang beli itu cewek Pak Haji. Tapi cowok lebih tahu ceweknya daripada yang laki-laki itu yang saya salami itu. Iya. Mesinnya kasar lah, cari yang lain aja. Itu ceweknya bilang gitu. Enggak, ini aja bagus. Kata cowoknya. Iya. Terakhir jadilah Pak Haji. Nah, itulah karena itulah yang ada saya. Bos kan ngetes ke motor ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang si cowoknya bilang udahlah inilah ini Iya. jadi transaksi ya. Iya jadi Kameramen saya dia meraktekin ke istrinya. Istrinya 5. Istri berapa lo? Kameramen. Tuh 5. Oh iya. Takluk semua 5-5-nya. Pakai alat laminnya dia. Iya. Jangankan motor barang mati, barang hidup aja istrinya bisa takluk. Kameramen. Motor. Kedua motor Iya. juga saya beli katanya ketinggian. Saya udah beli ketinggian. Memang mau tes itu ketinggian, kamu ketinggian belinya katanya. Ketinggian. Udah posting aja saya.
Posting. Posting. Sekali, 2 kali datang, aku remes. 3 orang yang datang itu. Pasti jadi. Gak bisa ngomong Pak Haji. Gak bisa ngomong, kelekepan. Jadi kayak takluk gitu. Kayak takluk gitu. Saya, anjir. Jadi nih, gak bisa ngomong. Padahal dia mau pajak, padahal mati. Banyak yang dikerti, gak bisa ngomong dia Pak. Udahlah bang, udahlah kurang lah. Saya udah murah itu, tahun tinggi mas. Nggak lama, nggak 5 menit Pak Haji. Langsung dibayar cash. Tunai. Wow, Tepuk tangan dong bos. Wow. Yang ketiga nih Pak Haji, singkat cerita, mobil. Iya. Masa ada kawan satu kerja juga minta mobil. Iya. Saya tanya kawan, ada juga mobil. Sekali datang, ya besok lah janjian sekarang besok. Nah, barangnya ready besok. Saya temuin, saya remes lagi. Kawan satu kerja nih Pak, perdana dia. Dan langsung pasti nggak bisa langsung serg dia, langsung cocok. Langsung cocok. Ya Allah. 4,5 Pak Haji, saya dapat fee-nya. Iya. Walah, senang kali. Kalau kerja sebulan Pak Haji. Iya. Sebulan saya kerja kayak gitu. Itu enaknya kalau jual beli dapat ini. Bos, kan alat kelamin lo berarti manjur. Iya. Saran gue kenapa nggak lo asuransiin? Nanti ada klausulnya huru hara. Klausul huru hara. Aduh. Jadi itu ilmu kearifan lokal ya bos ya. Iya. Remas buat salaman, remas buat kalau kita transaksi. Betul. Wow, luar biasa. Terus yang ini Pak Haji, terakhir kan ada teman saya juga dulu kerja di situ, sekarang udah keluar. Dapat orang bule, dia kaya raya. Kayak mendadak lah ada orang bule dibeliin rumah, apartemen. Ini apartemennya suruh bantu jual. Hah? Bantu jual ini, pas sekali nih saya tes Pak Haji. Dari ya mungkin sekitar 10 menit lah kalau naik mobil dari tempat saya itu. Saya buka ini buka kolor ini, celana dalam itu CD, air cebokan, bawa sana. Sekali datang naik, aku kan dikasih kunci suruh ambil sendiri di situ. Pokoknya dipasrahin teman saya lah. Enak nih, udah ambil sama sebut aja ini saya. Naik sapu masih cawi-cawi ya kan. Laku cepat. Minggu ini laku, cepat laku, cash, nggak nawar. Nggak selang berapa lama, nggak seminggu bayar. Dari itu datang Pak Haji. Pembeli datang Pak Haji. Aku bilang sebelum pokoknya, namanya kan Uli yang punya itu. Sebelum dia datang, saya mau ketemu dia sebentar aja. Semenit pokoknya saya ketemu aja. Sampai di bawah aja. Habis ketemu baru lah ngobrol sama. Aku mau nyalamin maksudnya. Iya. Remes aja. Saya salamin, itu yang belum tembus Pak Haji. Dia udah serg dia. Iya. Ada keluarganya entah siapa itu orang. Iya. Aku tengok, pasti deal. Nah itu nggak tembus Pak Haji. Dia milih yang kalau itu kan tinggal masuk udah renov semuanya, udah tinggal bawa orang-orang aja. Ibaratnya ulekan ini pun udah ada. Iya. Udah bagus. Jadi dia milih yang masih belum apa-apa, lebih murah jauh. Oh iya. Nah, di situ tes lagi Pak Haji. Berapa waktu kemudian hari tes lagi, sekali lagi. Cawik karena agak jauh, nggak selalu setiap hari. Saya foto, saya gosok lah tidur di alat kelamin. Gosok lah di situ. Gak lama, sekitar beberapa hari, mungkin semingguan, 5 hari entah seminggu. Datang lagi orang Singapura, tapi istrinya orang sini. Iya. Datang ya kayak gitu juga triknya, dia di bawah sebelumnya. Saya minta 1 menit 2 menit lah pokoknya datang. Dia bilang salamin. Dia senang Pak Haji. Udah serg dia. Senang dengan bagus ya. Bagus. Cuman dia terakhir dia bilang itu
Saya udah, tapi saya mau jual rumah dulu di Singapura. Nggak cukup itu. Itu nggak tahu itu. Itu aja sih yang apa? Bos, gosok terus dong, Gosok bos. terus ya? Gosok terus. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Terus gosok. Apalagi di fotonya ditempelin, habis gosok tempelin alat kelamin kita bawa tidur. Bodoh. Begini ajib 2 jempol gua angkat. Iya, iya. Coba lah praktek. Ini ilmu kearifan lokal, bos. Zaman dulu, zaman simbah gua dulu. Iya. Nenek gua dulu, manjur. Nah, sekarang apa hajatnya si bos kalau gua boleh tahu? Saya hajatnya saya pengen punya modal 10 M, saya mau jual beli apa ya, biar uang ngejar kita kata Pak Haji. Boleh. Coba lo lihat di kertas tuh, bos. Ada gak sifat yang 18 di badan si bos kalau gue boleh Ada, tahu ini tuh? belum lama saya praktekin Pak. Udah saya fotokopi, saya tempel di cermin, dinding cermin tuh. Istri pun maca juga ada. Agak beda memang selain. Kalau mau hajat terkabul, jangan dilanggar itu. Ya. Agak lain memang. Istri. Nah, ada gak sifat 18 di bos Ada. kalau gue boleh tahu? Ada Pak Haji. Ada berapa coba? Ada sekitar 5 dan 6 gitu. Apa aja coba? Gundah, gelisah. Tapi udah agak lama udah saya rubah sih Pak Haji. Angkuh saya, Ya. sombong, atau Ya. kata orang. Padahal saya nggak ini sih. Lihat orang katanya. Orangnya nggak begitu ini sih kalau nggak kenal. Nggak pendiam gitu, nggak begitu ini ketus, ada yang bilang. Ya sekitar 5-6 gitu Pak Haji. Boleh. Jadi gini bos, ada hadis Nabi itu bahasanya di dalam satu badan itu ada yang namanya segumpal daging. Nah segumpal daging itu namanya hati. Nah itu namanya penyakit hati. Iya. Jangankan 18, 5 aja nggak boleh. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Karena kalau 18 min 18. Kalau 5 min 5. Kalau 1 min 1. Bos udah baca Quran. Bos udah sholat. Berarti pahala lo 1000 dong. Nah 1000 lo ada 5. Berarti min 5000. Nggak usah 5 deh, 1 aja. Dendam. Udah min 1. Min 1 kali 1000. Min 1000. Hadisnya kuat gak Pak Haji? Ajarin. Hadisnya. Hadisnya. Tentang hal itu Nabi memesankan kepada kita, karena penting sekali, ini hadisnya masyhur, terkenal, hadisnya banyak yang hafal. Rasulullah SAW bersabda, diawali dengan kata ingat, berarti penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, dia baik, maka baik seluruh jasad manusia. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh anggota badan manusia, seluruh jasad manusia itu. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi hati harus dijaga kebersihan dari sifat negatif. Jadi 1 pun nggak boleh bos. Iya. Bisa sih terkabul, misalkan dia dapat proyek terkabul, tapi pada satu proyek dikerjain, bukannya untung malah minus. Nah, jangan dong, transaksi sesuai dengan keinginan. Tapi kita ada 1, nah, jadi minus. Jangan. Nah, lu bisa gak tuh pelan-pelan dihilangin? Caranya gimana Pak Haji ngilangin? Lo dari bangun tidur sampai mau tidur ngucap alhamdulillah. Pasti transaksi. Alhamdulillah pasti transaksi. Alhamdulillah pasti nggak ditawar. Alhamdulillah pasti nggak ditawar. Terus syukur-syukur lo bisa 999 kali sehari 27 kali. Dicicil aja, lagi makan, lagi pakai baju, lagi mandi, ucap itu terus. Terkabul pasti, kan ucapan adalah doa. Udah berapa bulan saya ngamalin itu, tapi kali 9 Pak. Baru 9. Harusnya 27. Karena itulah saya akan jualan sama itu kadang-kadang Sambil iya. disambi.
Nah, kedua nih bos, biar lo cepat terkabul bos. Lo nggak boleh ingat masa lalu. Yang berlalu nggak boleh diingat. Walaupun itu bagus, jelek nggak boleh. Nah, yang terakhir nih bos, kalau lo bisa cepat terkabul, lo nggak boleh berdebat, adu argumen, nggak boleh. Emang ada hadisnya? Ada, coba terangin hadisnya. Ya. Hadisnya terangin. Ada hadis Nabi tentang berdebat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Kata kuncinya, paling dibenci. Yang benci siapa? Allah. Kalau dibenci Allah, maka yang datang murka, bukan rahmat, bukan ridho Allah. Karena kalau berdebat itu kenapa tidak boleh? Karena mesti menjerumus ke sifat yang 18 tadi. Orang yang berdebat pasti timbul rasa jengkel, rasa sedih, dan sebagainya. Jadi lo paksain bos, nggak boleh berdebat. Paksain nggak boleh berdebat. Paksain nggak boleh berdebat. Paksain nggak boleh berdebat. Bisa nggak bisa lo paksain nggak boleh berdebat. Paksain nggak boleh berdebat. Karena kalau berdebat lo balik lagi ke situ ke 18. Adu argumen nggak boleh. Walaupun lo yang benar nggak boleh. Nah terakhir nyumpahin. Jadi lo kalau kesel sama orang, lo langsung nyumpahin. Tapi yang dikeluarin yang positif. Karena kalau yang lo utarain negatif, hasilnya negatif. Iya. Lo asli mana bos? Lahir mana? Saya lahir Cilacap. Hah? Cilacap. Cilacap. Nah, Candi Prambanan itu Bandung Bondowoso suka banget sama Roro Jonggrang. Sehingga Roro Jonggrang bikin sayembara. Kalau lo mau ngawinin gue, bikinin gue dulu tuh stupa candi. Udah mau pagi, udah tinggal jadi tuh 1000. Wah gimana caranya nih biar si Bandung Bondowoso ini kan gagal. dibantuin sama setannya kan, jinnya. Nah akhirnya dibikinlah ayam berkokok, tetek bengek, dia tipulah, bakarlah itu merang biar kelihatan kayak matahari terbit. Alhamdulillah dia itu apa namanya? Alhamdulillah dia kaget, udah mau pagi. Akhirnya marah tuh Bandung Bondowoso. Akhirnya dia si Roro Jonggrang disumpahin buat itunya yang stupa yang kurang itu ya. Iya. Nah maksud gue, lo lagi kesel sama siapa coba? Misalkan yang lo mau jual ada aja kekurangannya, barang yang lo mau jual ada aja. Udah lo langsung nyumpahin aja di situ. Pokoknya nih orang lihat pasti langsung jadi. Pokoknya nih orang megang langsung jadi. Pokoknya nih, gitu. Jadi nyumpahin. Kayak Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Kata ibunya Syekh Sudais, pokoknya nih kalau kamu nakal nanti kamu jadi Imam Masjidil Haram. Jadi Imam Masjidil Haram. Nah maksud gue coba kekesalan lo Iya. diungkapin tapi jadi kenyataan. Positif. Kebanyakan kan kita enggak. Kekesalan kita di sepatani, bahasa Jawa tuh disepatani, Iya. disumpahin. Tapi yang negatif, gue gak mau. Gue mau yang positif. Jadi transaksi. Pokoknya nih kalau sampai dia nanti transaksi, gue pasti punya 10 miliar. Pokoknya kalau ini dia milih, gue punya duit 10 miliar. Jadi kata-katanya 10 miliar aja. Belum terkabul, ulangi lagi. Belum terkabul, ulangi lagi. Gitu. Seperti yang bos praktekin itu waktu ngeremas. Cuman bedanya ini lebih tajam lagi. Namanya sumpah serapah. Terus apa lagi bos? Terus ini Pak Haji, saya kesini itu
sama ini Koaibeng Bapak tadi itu. Ini saya tanpa ini Pak Ji. Tanpa. Wow. Jadi gimana, saya waktu nonton itu ya sebulan 2 bulan tuh saya pasti tunggu aja, saya ya lebih afdol aja kalau ini kan. Jadi terakhir kayak gini, boleh cerita itu kan Pak Ji? Boleh. Deketin mikir bos. Jadi terakhir Bapak ini kan. Dia kan kadang dia kan sering keluar masuk Singapura juga. Iya. Saya Pakai paspor kalau keluar sini. Iya. Pakai paspor. Masuk. Saya sering antar, kadang saya jemput kalau lagi bisa lah, kalau lagi pas lagi nggak bisa ya nggak bisa, dia naik taksi. Kunci rumah, kunci mobil titip juga duplikatnya sama saya. Itu sebatang kara. Udah sekitar 10 tahun yang lalu saya kenal beliau itu sebatang kara. Sebatang kara. Sebatang kara. Anak istrinya saya enggak tahu. Iya. Jadi dia kan palu gada itu ya, kerjanya tak ada kerja udah dari tahun 2016-an gitulah. Tak ada kerja, dia apa yang kayak broker gitulah. Iya. Jual apa, jual ini, jual itu. Cari makannya di situ. Nah. Jadi yang terakhir inilah sekitar ya 2 minggu yang lalu lah. Nelpon saya sudah datang, bro sini bro. Jadi dia terakhir ini tuh jual tanah itu udah berapa orang beli itu. Nelpon terus, tapi belum tembus-tembus. Aduh lah sama saya, nggak tembus-tembus. Mana ini bro katanya. Aku langsung inget ini aja RDAY. RDAY. Iya. Gini kok, gampang. Apa itu? Kata Pak Haji, kalau orang mancing ada umpannya, makan ikannya. Apa itu? Sedekah. Sedekah. Saya kan bukan muslim. Semua agama bisa. Nih bukan muslim. Aku kirimin apa dia dari YouTube yang non muslim gitu. Iya. Lihat aja kok. Ini apa ini? Selama 2 minggu tuh nonton terus Pak Haji. Dia. Iya. Nonton terus. Wah, habis nonton dikirim ke aku pula tuh. Iya. Habis nonton dikirim ke aku pula. Iya. Bro, kapan kita ke sana? Kata dia. Iya. Dananya udahlah carikanlah. Iya. Cari dari mana? Udah, nanti kesini ya. Berapa kali kesini? Nanti habis malam ada habis sisa itu. Nanti malam sini ya. Datang, sering datang. Kapan ke sana? Ada dananya? Ayo. Tapi dananya nggak ada, Pak. Cuman ada mobil itulah yang saya bilang tadi. Ya mobilnya mobil jet, harganya nggak ada. Harganya rendah. Dia mau pakai 100, kalau enggak 200. Nggak bisa. Sedangkan dia mau disekolahkan ke ini, Agunin, cuman ada rumah, satu-satunya rumah yang tempatin sekarang. Jangan, ini rumah satu-satunya, jangan. Nggak apa-apa. Itu berkali-kali saya udah kasih tahu. Nanti bukan apa-apa. Nanti takutnya nyalain saya pula. Iya. Jadi dia maksa, Pak. Rumah itu Pak sampai bilang gitu. Udah, kau balik namakan rumah ini atas namamu. Udah aku sekolah. Iya, tapi butuh waktu. Kamu carikan duit lah, katanya. Carikanlah kamu duit, katanya. Jadi kalau rumah kan agak ribet, nggak kayak mobil. Kalau mobil kan cepat, kayak BPKB, STNK langsung cepat cair. Kita minjem sana sebentar. Kalau rumah kan ke notaris balik nama. Iya. Ke notaris sampai itu. Itu udah berapa kali saya ngomong itu. Itu Bapak itu udah berapa kali, bukan 2-3 kali. Dikasihkan rumah, balik nama ke saya Pak Haji. Tapi belum balik nama, udah dibikin KUM sama BJB. Kalau misalkan ada apa-apa kan udah ada hak jual, udah bisa kuasa menjual, udah ada. Iya. Ini belum lama ini Pak Haji. Walah, dapatlah kalau kayak gitu. Jadi sampai bilang gini, Pak. Bilang sama saya, kalau aku mati ambil rumah itu. Enggak lah. Tuh ada 3 kali, berapa kali. Kalau aku mati ambil rumah katanya, buat kamu.
Orang rumah satu-satunya lu itu loh. Kakak Galak. bukan, tetangga bukan, teman sekolah bukan, ya Ya kenal di sana. situ. Bisa begitu ya Bisa ilmunya begitu. Allah ya. Ya kan Bisa kalau kayak Allah udah bilang kun fayakun. Ayatnya apa coba di surat Yasin? Yasin. Coba ayat Iya. Ya. Jadi kalau janji Allah kan pasti ditepati. Innallaha la tuhliful mi'ad. Pasti Allah tepati janjinya. Gimana kalau kondisi kita begini? Yakin, yakin. Dengan surat Yasin itu di ayatnya innama amruhu idza arada say'an Kun. ayyakulalahu kun fayakun. Kalaulah Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi, maka mudah bagi Allah, tinggal ucap Allah kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Nah, tinggal bos bikin tajuk Allah dengan sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat taubatnya jangan bolong. Bangun jam 00 senyum di pagi tahajud baca Quran. Baca Quran jangan bolong. Nanti Allah kasih rezeki 10 miliar wasilahnya dari yang kecil-kecil lama-lama gede. Emang ada pagi orang yang baca Quran hajatnya terkabul kaya raya tajam melintir. Abdurrahman bin Auf. Jadi kan saya pelajarin ya. Tadi saya bilang sama anak saya, tolong dong cariin silsilahnya Abdurrahman bin Auf. Kok bisa kaya raya tajir melintir? Dicariin tuh sama putri saya, kan anak saya dokter, tiga-tiganya dokter. Ini Pak aku cariin Pak. Jadi Abdurrahman bin Auf itu dia kaya raya tajir melintir. Sedekah subuh nggak pernah bolong. Sedekah hari Jumat barokah nggak pernah bolong. Sama baca Qur'annya kalau malam nggak pernah bolong. Itu Pak. Mana dasarnya? Saya dikasih tuh sama anak saya. Oh iya. Kita kebanyakan bos. Sedekah subuhnya nggak bolong. Sedekah Jumat barokahnya bolong. Nggak boleh. Nah sedekah Jumat barokah itu kata putri saya seperti sodako di bulan Ramadan. Jadi kalau papa nyari bulan Ramadan lagi kan masih setahun lagi. Kenapa papa nggak maksain sedekah Jumat barokah? Kan papa udah tiap hari potong sapi, maksain sedekah patungan potong sapi. Itu dipertahanin terus Pak. Seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi nanti duit datang sendiri Pak. Jadi sedekah potong sapi Jumat barokah papa jangan sampai bolong. Kata putri saya. Yang 1 juta, iya jangan bolong. Nah kita tuh kadang bolong bos. Nah coba lu paksain bos. Jadi 3. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Baca Quran jangan bolong. Itu yang didawamin sama Abdurrahman bin Auf. Kaya raya tajir melintir. Dia tuh kayak si bos. Saudagar. Apa yang dia pegang pasti jadi duit. Contohnya apa yang dia pegang jadi duit? Abdurrahman bin Auf. Biar dia termotivasi. Ya. Saking terkenalnya saudagar kaya itu dijuluki manusia bertangan emas. Sehingga seperti saya baca tadi, apa saya yang berpegang jadi uang. Jadi uang. Kurma busuk yang tidak laku dibeli, diborong, diselamatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah atas ridho Allah, kurma yang sudah ditumpuk busuk ada yang cari untuk obat dan diborong semuanya dengan harga 10 kali lipat dari kurma yang sehat. Jadi sesuatu yang tidak ada nilainya di tangan Abdurrahman bin Auf jadi berlipat ganda nilainya. Nah coba bos paksain. Jadi sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nah lu paksain sedekah subuh jangan bolong. Mau berapa? Misalkan mau 100.000 bebas, nggak boleh bolong. Nah sedekah Jumat barokah potong sapi jangan bolong, paksain. Nah apalagi sholat tahajud jangan bolong lagi. Manjur banget bos. Maksa. Ba'diyah qobliyah jangan bolong. Karena kan ibarat ba'diyah qobliyah itu ibarat burung sayap. Burung yang punya sayap
nggak dipakai buat terbang, namanya burung malas. Udah tau punya sayap, bukan buat terbang malah buat jalan. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah potong sapi Jumat Barokah jangan bolong. Kan udah ada contohnya tadi. Gue tadi pagi dicari sama anak gue. Anak gue yang pertama. Nih Pak, kayak ini aja Pak. Ini nggak kerja nih Pak. Abdurrahman bin Auf cuman jadi saudagar. Dia megang apa aja ke pasar jadi duit. Jalan keluar dari rumah jadi duit. Wow, gue banget nih. Nah, gue paksain bos. Jadi lo keluar dari penginapan, dari rumah lo keluar, udah banyak orang nawarin, bos cariin gue motor dong, bos cariin gue apartemen dong, bos cariin gue pom bensin dong, bos cariin gue tambang nikel dong, bos cariin gue smelter dong, bos cariin ini dong. Wow. Bos baru keluar lagi, bos gue mau jual ini bos. Ya kemarin ada yang nyari, ini ada yang perlu, ada gue temuin cepluk. Gue aping. Pom bensin berapa lo mau jual? 40. Gue jual 45 deh. Turun. Gak taunya dealnya 42. Lumayan 2M. Udah cuma nganterin doang. Lo gak ngebangun pom bensin. Bangun pom bensin berapa lama bos? Gak dapet setahun. Belum izinnya ini. Duitnya berapa? Mendingan itu aja. Abdurrahman bin Auf. Tangannya tangan emas. Sekali transaksi jadi duit. Tapi sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah potong sapi jangan bolong. Baca Qur'annya walaupun kita belum 12 juz nggak apa-apa. Jangan bolong. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Gitu. Gue jarang loh bos ngomong. Maksain ya sedekah subuh jangan bolong. Enggak, jarang-jarang. Baru hari ini gue tekanin. Kenapa? Karena gue lihat tuh Abdurrahman bin Auf. Oh dia kalau Jumat tuh sedekahnya 10 kali lipat dari yang hari biasa. Jadi kalau hari biasa 100.000 sedekah subuhnya. Jumatnya 1 juta. Abdurrahman bin Auf 10 kali lipatnya dari sedekah harian. Kalau kita kan enggak. Sedekah subuhnya 100.000. Sedekahnya hari Jumat Barokahnya 100.000. Ya nggak bisa lah. Hidup kita standar 10 kali lipat. Nah, maksain. Nanti lo ada aja jalannya. Bukan siapa-siapa aset gak tuh jadi milik. Aset jadi milik, lumayan. Kita dimasukin jadi pemegang saham. Kok gitu Ji? Ya kan gue ngalamin umur 26. Gue jadi pemegang saham 10%. 30-nya pemilik Lipo, 30-nya pemilik Lipo, 30 pemilik Lipo, 10%-nya gue. Padahal gue gak nyetor. Kok bisa? Ya itu praktekin itu. Ismail, Rudi, Pak James Riyadi, 30, gue 10. Jadi 100. Bisa? Terus apa lagi bos? Itu aja sebanyak. Hah? Itu aja. Ajarin. Cair 10 miliar tiap bulan. Tunai. Siap. Ajarin cair 10 miliar tunai. Ini uang bibit dari Pak Haji ya. Nanti dimanfaatkan, difungsikan untuk umpan, manggil teman-temannya dia. Ya. Nanti bahasanya diolah lagi sendiri sesuai bahasa yang cocok. Ini contoh, di YouTube juga ada contoh Pak Haji Marko. Ini visualisasinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karohmahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng, datang ya, ganteng. Datang ke tempat saya sini, masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak,
datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu semua sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya boleh bebas. Habis sholat juga boleh, waktu-waktu luang boleh. Sip. Harus cair ya bos. 10M tiap bulan. Oke? Wajib. Deal 10M tiap bulan. Terkabul ya, ganteng. Nih Haji Marco. Ya, semangat.